Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat Komunitas Terapis Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Kamaluddin Ikram dari Sidoarjo dalam audio sesi materi Komunitas Terapis Indonesia. Seperti biasa, kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua narasumber sekaligus dari Komunitas Terapis Indonesia. Beliau adalah Bapak Irwan Dubistanto dan Ibu Marta Yunus ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri. Seperti apa? Yuk kita langsung sapa beliau-beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Irwan. Selamat pagi, semangat pagi Indonesia, terapis Indonesia dan Ibu Marta yang saya hormati, selamat pagi. Ya, selamat pagi juga untuk Ibu Marta. Selamat pagi teman-teman terapis semuanya, seluruh Indonesia. Selamat pagi juga Pak Irwan. Iya, bagaimana kabarnya ini? Baik. Iya. Alhamdulillah sehat. Iya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Pak, kita akan membahas tentang bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri, khususnya bagi teman-teman tunanetra yang tergabung di Komunitas Terapis Indonesia ini Pak. Berbicara tentang percaya diri ini, perasaan yang penting dimiliki oleh setiap orang supaya bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik, ya, bisa bersosialisasi dengan baik. Sebenarnya seberapa penting rasa percaya diri ini harus dibangun dan bagaimana Pak cara membangunnya? Iya Mas Romi, terima kasih atas pertanyaan ini. Sebelum kita bicara tentang kepercayaan diri, karena kepercayaan diri ini sebetulnya ujung dari sebuah penerimaan diri yang nanti akan dibahas banyak oleh Ibu Marta. Dan bicara tentang kepercayaan diri dan penerimaan diri ini mau nggak mau kita bicara tentang konsep diri, Mas Romi. Iya. Siapa sih kita ini? Siapa Romi ini? Iya. Jadi ketika kita mencoba mengenali diri kita, berarti kita sedang membicarakan konsep tentang siapa kita di mata orang-orang lain dan di mata kita sendiri. Iya. Dan ini yang akan membawa apakah kita nanti menerima utuh diri kita sehingga kita bisa berkembang dengan baik, atau malah sebaliknya kita banyak menolak diri kita sehingga kepercayaan diri itu menjadi turun. Nanti definisi dan sebagai kepercayaan diri kita bicara setelah kita bicara konsep diri ya Mas Romi. Boleh nggak saya jelaskan sedikit tentang konsep diri Mas Romi? Silakan Pak Irwan. Konsep diri ini sebetulnya gampangnya ya, secara orang awam saja kita bicara pandangan diri kita terhadap siapa kita sebenarnya, diri kita sendiri. Seperti mengidentifikasi diri kita gitu Pak ya. Seperti itu. Kalau ditanya, hai kamu siapa begitu, biasanya Mas Romi akan menjawab, saya Romi, tunanetra, seorang pemijat, kan begitu. Iya. Itu adalah berarti konsep yang diberikan oleh Mas Romi terhadap diri Mas Romi sendiri. Karena orang lain bisa saja berbeda, gitu. Saya Marta, seorang yang pengasih dan penyayang, kan beda. Dia nggak menyebutkan status sosialnya siapa, tapi dia menyebutkan karakter dirinya. Nah, saya ingin teman-teman komunitas terapis yang saya sayangi, kita bicara konsep diri berarti kita bicara tentang diri kita sendiri. Jadi ini kita bukan bicara orang lain ya, bicara siapa kita, kembali ke dalam diri kita. Iya. Ada 3 paling enggak yang kalau kita bicara konsep diri yang mesti kita sedikit pahami Mas Romi. Iya. Yang pertama adalah siapapun diri kita pasti kita menginginkan seperti orang yang kita kagumi. Ini yang disebut diri ideal. Diri ideal. Ya, jadi seorang Romi pasti menginginkan mirip atau menjadi orang seperti siapa, kan begitu. Iya. Memilih karakter-karakter seperti apa. Iya. Mungkin saja diri ideal itu ada di sekeliling rumahnya, misalnya saya ingin seperti ayah saya,
saya ingin seperti Pak Camat, atau saya ingin seperti idola penyanyi saya dan sebagainya. Begitu, itu diri ideal. Jadi diri kita yang ingin kita jadikan sebagai panutan untuk menjadi dia. Iya. Lalu yang kedua ada namanya citra diri. Nah, citra diri inilah yang status yang kita tanamkan pada diri kita gitu. Jadi image ya kalau dalam bahasa psikologinya, citra diri ini kenyataan yang kita cantumkan di dalam kantong kita gitu. Siapa sih si Romi itu gitu. Jadi itu realitanya begitu, sehari-harinya begitu. Pendapat tentang diri gitu Pak ya. Pendapat tentang dirinya sendiri begitu. Melihat tentang kehidupan dia sekarang ini gitu. Iya. Kalau yang tadi kan yang pertama yang dari ideal yang masa depan. Iya, masa depan. Akan menjadi seperti itu. Kalau yang citra diri ini yang sekarang ini yang sedang berlaku ini. Iya. Dan di antara diri ideal dengan citra diri itu ada yang disebut harga diri. Harga diri. Ya, self esteem namanya, jadi harga diri dia. Nah, apakah ini menentukan apakah dia nanti harga dirinya tinggi atau harga dirinya rendah? Bagaimana dia menilai dirinya gitu Mas Romi. Jadi sebagai terapis misalnya, ada yang kalau ketemu dengan pasien yang katakanlah menggunakan mobil mewah, dia minder. Tapi ada pasien yang dia biasa-biasa aja, dia di atas angin begitu. Jadi bagaimana dia memandang dirinya terhadap dirinya itu antara diri idealnya dengan dirinya sekarang ini. Iya. Begitu itu harga diri, di perbandingannya antara citra diri dan diri ideal. Kalau terlalu jauh antara di idealnya yang dia inginkan dengan penilaian terhadap dirinya, itu harga dirinya rendah. Tapi kalau sudah dekat-dekat, berarti harga dirinya tinggi. Dia nggak peduli lagi dengan siapa pasiennya, ya dia menganggap saya adalah terapis, kamu adalah pasien, begitu. Berarti menaruh impian setinggi langit itu berarti bisa membuat harga diri jatuh, Pak ya? Tidak selalu begitu. Kadang-kadang ya tidak, itu tergantung pada pengalaman hidupnya gitu. Yeah. Bagaimana dia melihat sekelilingnya, bagaimana dia dengar sekelilingnya, dan bagaimana dia tahu bahwa diri ideal itu apakah membahagiakan dirinya atau tidak gitu. Jadi memang Mas Romi ketika dia menginginkan suatu diri ideal yang tinggi, padahal dia memandang rendah dirinya, itu jomplang ya, artinya terlalu jauh jaraknya, itu membuat dirinya rendah diri, begitu, menghargai diri, dia tidak menghargai dirinya. Begitu. Akhirnya mengubah impiannya Pak ya. Mungkin saja, dan ini sangat berkaitan nanti dengan penerimaan diri, gitu. Dengan penerimaan diri. Ya saya rendah memang gitu. Saya nggak seperti Mas Romi kok bisa disenangi oleh pasien-pasien, saya nggak begitu. Kok Mas Romi bisa menguasai meridian, kok saya nggak bisa gitu. Jadi pandangan terhadap diri jadi rendah karena diri idealnya Mas Romi begitu. Iya. Nah nanti bagaimana dia menerima dirinya mungkin Bu Marta yang akan bahas begitu. Iya. Baik, Pak Irwan, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya ingin ke Bu Marta ya. Bu Marta, tadi Pak Irwan menjelaskan tentang bagaimana orang itu bisa menerima dirinya sehingga dia akan tumbuh harga dirinya, Bu Marta. Mungkin bisa dijelaskan dari Bu Marta. Ya, terima kasih Mas Romi. Saya mau mulai, tadi kan Pak Irwan menjelaskan bahwa orang itu kan punya konsep hidup masing-masing, pencitraan hidupnya sendiri-sendiri. Ketika kita menerima kehidupan kita, bukan berarti sesuatu yang salah jika kita mengidolakan seseorang, tapi alangkah baiknya kita menjadi diri kita sendiri dulu, gitu. Karena di dalam kita menjadi diri kita sendiri, di situ kita membangun diri kita sebenarnya. Karena kita kadang kalau kita mau menjadi seperti orang lain, biasanya, umumnya, itu orang itu akan menjadi berlaku
berusaha sedemikian rupa untuk menjadi seseorang yang diinginkan. Sedangkan jadi dirinya sendiri, dia tidak mampu untuk menjadi orang seperti itu. Mungkin dari karakternya, mungkin dari lingkungannya, atau dari fisiknya, seperti itu. Jadi sebaiknya terimalah diri kita apa adanya dulu. Apakah yang harus diperbaiki, apakah yang harus dibenarkan, ya kita benarkan dulu. Baru kita bisa mencapai seperti apa yang menjadi pertanyaan Mas Romi tadi ya, mimpi setinggi langit. Mimpi setinggi langit nggak salah, tapi apakah kita ketika kita gagal, ketika kita jatuh, apakah kita tidak akan kecewa? Itu kembali lagi ke diri kita sendiri dulu. Nah, jadi untuk untuk penerimaan diri, konsep diri kita itu boleh kita mengidolakan, kita mau, tapi yang penting kita terima dulu. Saya boleh ambil contoh untuk Mas Romi sendiri ya. Mas Romi ini kan seorang tunanetra. Mungkin tunanetranya Mas Romi tidak dari lahir atau tidak dari kecil seperti itu. Mungkin cara penerimaan diri Mas Romi berbeda dengan saya yang dari lahir seperti itu beda ya. Nah, yang penting kan kita harus menata dulu konsep hidup kita. Kita mau hidup kita itu yang seperti apa? Terima dulu. Sehingga waktu kita mimpi tinggi, sehingga kita tidak mencapai, ketika kita tidak mencapai impian kita, apakah kita akan down seperti itu? Seperti itu. Sehingga sebagai contoh Mas Romi ketika awal terjadi, mungkin dari dulu tuh awalnya Mas Romi itu normal gitu kan, normal menjadi mengalami sakit dan mengalami kebutaan, itu kan juga penerimaan dirinya juga harus ditata dulu dan harus berpikir aku habis ini mau jadi apa, seperti itu. Apa yang aku akan lakukan supaya aku bisa tetap hidup maju. Nah, itu konsep diri yang penerimaan konsep diri dulu. Kalau kita tidak bisa menerima diri kita tidak akan percaya diri. Seperti itu. Sebenarnya apa sih yang menghalangi seseorang itu kok dia sepertinya sulit menerima dirinya itu? Pola pikir. Pola pikir yang bagaimana? Pola pikir yang untuk orang normal pada umumnya ya. Banyak orang merasa ketika dia kehilangan, kita ambil contoh karena kebanyakan di sini kan tunanetra semua ya. Jadi ketika dia kehilangan penglihatannya, dia kehilangan indera penglihatannya, bagi orang-orang tertentu hidupnya itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Oh my God. Kamu nggak bisa lihat, jadi kamu selesai gitu. Udah diem aja gitu. Itu terus kadang-kadang orang itu kan down dan dia mengiyakan bahwa oh iya aku buta, ya sudahlah, aku nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudah, akan stuck seperti itu. Dan ya udah mengiyakan apa kata orang, mendengarkan apa kata orang, biasanya seperti itu. Jadi ketika dia mengiyakan apa kata orang, itu ya itulah, disitulah letak keselesaian hidup. Dan orang itu tidak akan meyakini hal yang salah ya Ibu ya. Meyakini yang salah sehingga dia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Seperti itu. Dalam kaitan penerimaan diri, adakah ciri-ciri orang yang sudah menerima dirinya, atau mungkin belum menerima dirinya, atau mungkin orang yang masih setengah-setengah menerima dirinya? Ada. Kalau setengah-setengah ya, setengah-setengah itu biasanya orangnya cenderung baper. Baper. Terus cenderung moodnya kalau
kadang dia bisa happy, dia biasa aja, oh iya aku memang buta. Tapi ketika ada orang yang agak sedikit bahasa sekarang dicuekin gitu kan, dicuekin atau diapain, waduh kok kayaknya aku gak pantas ya. Misalnya anggap kita di lingkungan kita tunanetra ya, mungkin di dalam lingkungan tunanetra itu kita bisa biasa aja. Tapi ketika orang normal yang orang asli itu yang setengah menerima dirinya ya Bu ya? Iya betul. Jadi kayak orang yang menerima dirinya seperti orang menerima dirinya utuh, dia nggak akan baper gitu loh. Jadi ketika dia di tempat orang normal, kalau mungkin orang normalnya nggak mengerti gimana harus memperlakukan orang seperti kitanya juga biasa aja. Kitanya bisa menjelaskan, bukan judging gitu ya, ngejudge kalau kitanya orang buta tidak bisa diterima di orang normal. Kita ini orang buta, kita nggak bisa diterima di lingkungan yang tidak tunanetra gitu loh. Lingkungan komunitas kita harus komunitas yang sama-sama tunanetra, bukan di tempat yang normal seperti itu. Terima kasih Ibu Marta. Ya Pak Irwan, saya ingin bertanya ini Pak Irwan. Monggo. Ya, biasanya tunanetra itu juga mengalami keminderan itu karena kesalahan-kesalahan di masa lalunya atau kehidupan bullying atau hinaan di masa lalu Pak Irwan. Dalam membangun konsep diri ini bagaimana Pak Irwan dengan memandang masa lalu? Oh ya Mas Robi, betul sekali. Jadi pembentukan diri kita itu, sejauh mana citra diri kita itu sangat tergantung pada lingkungan yang membentuk kita. Tetapi memang ada juga faktor-faktor internal dari dalam dirinya, justru kadang-kadang faktor lingkungan yang membuli itu malah dibalikkan oleh dia untuk membangkitkan dirinya. Nah ini tadi yang disebut Marta, orang-orang yang sudah menerima dirinya bahwa saya dalam keadaan tunanetra, saya harus berbuat apa. Nah ini ketika dia menerima dirinya, dia bisa melihat sisi lain dari lingkungannya yang buruk itu. Bahkan dia bisa jadikan sebuah energi untuk membangun dirinya, begitu Mas Romi. Nah, ketidakpercayaan diri sebetulnya itu kan muncul dari perbandingan antara dirinya dengan pikiran terhadap orang lain, apakah saya pantas atau tidak gitu Mas Romi. Jadi seperti tadi Bu Marta bilang, kalau dia di dalam lingkungan dia tunanetra bersama tunanetra, dia menganggap saya pantas, teman-teman saya tunanetra kok gitu, tidak ada masalah. Tapi begitu dia berkumpul dengan orang-orang berpenglihatan, dia mulai menilai gitu, pantas nggak ya saya di lingkungan demikian itu. Nah dia mulai menjudge dirinya, menilai dirinya, saya tidak pantas. Disitulah muncul rasa minder itu Mas Romi. Jadi ketika pandangannya terhadap orang lain itu di atas dia. Ya ini yang disebut tadi saya bilang citra dirinya rendah begitu. Rendah ya. Ya. Iya, terima kasih Pak Irwan. Ya Ibu Marta. Halo. Ya. Ibu, ketika orang itu melakukan kesalahan di masa lalu dan dia akhirnya merasa, wah saya nggak bisa nih melakukan ini karena saya dulu pernah coba gagal. Untuk mengatasi perspektif yang seperti ini bagaimana Bu untuk menerima atau memaafkan kesalahan diri sendiri di masa lalu? Ada pepatah bilang bahwa kegagalan itu kan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan itu adalah awal dari segalanya. Di dalam konsep di dunia ini nggak ada orang yang tidak pernah gagal, gitu Pak. Nggak ada orang yang nggak pernah salah. Jadi saya rasa konsep ini perlu ditanamkan di teman-teman tunanetra karena itu adalah langkah pertama untuk mereka maju. Seperti itu. Jadi sebenarnya dan
konsep ini dan satu konsep lagi yang perlu ditambahkan. Yeah. Ketika saya kehilangan penglihatan saya, hidup saya bukan berakhir, tapi dari awal saya mengembalikan diri saya kepada awal. Saya harus melangkah gimana caranya supaya saya bisa melanjutkan hidup saya ke depannya. Gitu. Ya, terima kasih Bu Marta. Mungkin perbincangan kita lanjutkan pada sesi berikutnya ya, Pak Irwan dan Bu Marta. Iya. Enggak. Ya. Baik, sahabat-sahabat Komunitas Terapis Indonesia, sesi kedua akan kita sambung, tapi setelah yang satu ini.